Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Novia Arista. Yeay, di video kali ini aku pengen sharing pengalaman aku sampai aku bisa hamil dan apa aja sih yang aku lakukan sehingga aku bisa hamil. Nah, daripada penasaran, langsung aja ke videonya ya teman-teman. Stay tune terus. Oke teman-teman, jadi aku mau sharing sedikit tentang gimana sih proses aku sehingga aku bisa hamil. Aku nikah itu tanggal 5, itu nikah adatnya. Tanggal 6 itu resepsi dan pemberkatannya. Jadi otomatis dihitungnya tanggal 6 bulan 4 2018. Jadi umur pernikahan aku itu sekarang 2 tahun 7 bulan. Nah, akhirnya aku dikasih anak, dikasih titipan sama Tuhan. Itu sekitar umur pernikahan aku 2 tahun 3 bulan. Nah, jadi proses ataupun ceritanya aku mau sedikit sharing juga. Jadi tahun 2019 itu aku sama suami belum terlalu gaspol banget sih ya, pengen ayo biar lomba-lomba, oh ini pengantin baru harus cepat-cepat ini nih hamil, harus punya anak 3-4 bulan udah punya anak. Ya kebiasaan sekitar aku sih seperti itu ya, nikah gitu belum nyampe 1 tahun udah hamil gitu, udah banyak kayak pujian-pujian gitu, itu udah hamil loh, kamu belum gitu. Ya aku sama suami sih ya biasa aja di tahun 2019 itu, karena kita udah berkomitmen di tahun 2018 ke 2019 itu kita mau ngerasain 1 tahun ngerasain berkeluarga belum punya anak itu seperti apa rasanya. Nanti kan pasti akan berbeda dengan saat kita udah punya anak. Kita komitmennya seperti itu di tahun 2019. Nah, setelah itu kayak gimana ya, udah melewati 1 tahun pernikahan. Jadi yang paling pengen banget kita punya anak itu adalah orang tua, karena mereka tuh kayak benar-benar pengen nimang cucu secepatnya gitu loh. Lalu setelah itu karena kami mikir ya, selain dari orang tua ada yang nanya-nanya juga, kenapa 1 tahun udah nikah, bahkan 1 tahun lebih tapi kok belum punya anak juga, beda ya sama si A, beda ya sama si B, baru kemarin nikah udah dikasih anak. Ya sebenarnya sih sakit ya mendengar hal-hal kata yang seperti kayak gitu, sebenarnya sakit sih. Terus jadi pikiran kayak gitu. Aku bahkan pernah dibilang kemarin itu aku pelihara kucing dari bayi sampai aku perlakukan dia seperti bayi manusia, aku belikan ini itu, dan sampai tetanggaku bilang aku bener-bener kayak ngerawat bayi kucing itu tuh kayak bayi manusia, beliin tempat tidurnya, sampo, segala macam pokoknya. Itu sampai aku pernah, ini adalah hal kata-kata seseorang yang paling menyakitkan aku daripada yang berbicara kamu kok belum hamil, apa kamu mandul, apa kamu nggak tahu caranya. Itu lebih menyakitkan lagi. Seperti ini, aku pernah ngejar anak kucing, bayi kucing itu yang berkeliaran di halaman rumah, karena emang itu kucingnya kayak campuran gitu, kayak Persia sama kucing kampung gitu, jadinya agak-agak bagus. Jadi aku pelihara dia, aku cari dia karena dia nggak ke rumah gitu. Jadi ketemulah sama tetangga si A gitu, aku nggak mau nyebutin namanya. Jadi dia bilang gitu deh, kalau kamu nggak punya anak risikonya jadinya melihara anak kucing kan, makanya cepetan punya anak. Itu lebih menyakitkan teman-teman, sumpah itu lebih menyakitkan dari yang pernah aku dengar. Tapi aku langsung bawa pulang kucing itu, langsung aku masukkan ke dalam rumah, dan aku akhirnya menangis karena mengingat kata-kata yang menyakitkan itu. Benar-benar karena dia berteriak saat itu, dia benar-benar berbicara, bergurau, tapi seperti meremehkan, sedangkan dia itu seorang wanita. Tapi suami itu kayak nenangin banget, udah sih nggak usah terlalu dipikirin, toh nanti kita bakalan dikasih pada saat nanti. Karena kita tuh nggak bisa maksain sih, kalau misalnya
kita pengen punya anak sekarang, tapi Tuhan maunya besok, lusa, atau tahun depannya lagi. Kita nggak bisa nentuin itu gitu loh. Kita tuh sebagai manusia itu cuma bisa berusaha dan berdoa aja. Selebihnya ya Tuhan yang ngatur kayak gitu. Jadi aku dengerin aja nasihat suami. Nah, dari situ kita udah bisa nenangin kayak omongan-omongan, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekitar, tetangga-tetangga kayak gitulah pokoknya. Nah, setelah itu kami juga lebih fokusnya karena orang tua yang mau juga, ya kami langsung cek ke dokter kandungan. Itu kami cek, periksa kandungan aku, rahim aku, dan juga sperma suami, dan puji Tuhan baik-baik aja, nggak ada yang bermasalah. Dan kita juga dikasih vitamin sama dokter, disuruh hidup dengan pola makan yang sehat, dan kita dikasih vitamin itu kalau nggak salah Polapid sama EVE 250 gitu. Kita konsumsi itu pokoknya terus menerus, tapi sampai ke tahun 2020 juga belum ada hasil ya. Jadi kita tetap berdoa terus dan berusaha, dan kita selalu diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu bilang, ini gimana, kok nggak bisa hamil sih, mandul ya, nggak bisa bikin ya, gimana caranya, kamu nggak tahu ya. Jadi kita tuh cuma bilang, cuma mendengarkan aja, tapi gimana ya, cuma bisa mendengar, meresapi, tapi tidak kita masukin dalam hati, karena kita bakalan apa ya, kepikiran, stres, dan akhirnya tuh usaha kita tuh gagal total gitu. Jadi itu intinya jangan stres gitu aja. Jadi pada saat itu kita mencoba jangan stres. Di tahun 2020 kita udah ngerasa, oh iya ya gitu loh. Kita juga bilang, oh iya ya, kok belum ada hasil juga gitu. Sudah cek ke dokter kandungan, terus periksa juga, minum vitamin juga. Mungkin juga di saat itu suami mungkin karena dia merokok aktif banget, dia susah untuk berhenti ya, berhenti. Kalau berhenti itu susah banget, tapi untuk mengurangi dia udah mulai bisa kayak gitu. Nah, setelah itu, jadi di tahun 2020 itu kami udah mulai merasakan bahwa ini harus punya anak di tahun 2020. Jadi di tanggal 26 sampai tanggal 2 Februari itu kita promil jeruk nipis selama 7 hari, aku sama suami. Kenapa aku sama suami? Itu dianjurkan sih untuk si istri aja atau wanita aja, tapi karena suami berpikir itu tuh bukan salah dari salah satu pihak atau sebelah pihak aja, maksudnya dari wanita aja, tapi siapa tahu masalahnya di prianya. Jadi dia juga mau ikutan promil jeruk nipis selama 7 hari. Nah, kalau teman-teman juga penasaran gimana promil ini, nanti aku bakalan bikinkan videonya. Kalau kalian mau, nanti langsung di komen aja di bawah. Jadi setelah itu, selama 7 hari kita minum jeruk nipis, tanggal 10 Februari sampai 22 Februari kita cuti. Aku sama-sama cuti karena waktu nikah kemarin nggak honeymoon gitu, nggak ala-ala gimana gitu, karena kita langsung kerja, sama-sama kerja ya. Jadi kita memikirkan ini jangan stres, jangan terbawa oleh kayak kerjaan gitu. Jadi kita liburkan diri, ya nggak ke negara kemana-mana, nggak, cuma di tempat yang lebih nyaman aja untuk kita berdua, untuk tidak ada pekerjaan, adanya ini itulah pokoknya. Jadi kehidupan itu kayak bangun tidur makan gitu. Kita selesai cuti, kita juga belum ada tanda-tanda juga. Setelah itu tanggal 20 Mei itu kita disuruh sama orang tua juga, aduh ayo cepat-cepat punya anak gitu. Jadi karena mikirnya mereka mungkin kalau kelamaan punya anak juga susahnya di aku gitu loh ya, karena umur aku juga udah bertambah terus gitu, umurnya 27 tahun. Jadi tanggal 20 Mei 2020 aku disuruh sama keluarga aku berobat kampung gitu. Jadi perut aku tuh kayak diurut. Aku juga pernah terapi pijat gitu di bidan gitu supaya peranakannya agak naik gitu kan.
Nah setelah itu disuruh berobat kampung. Aku pada saat itu tanggal 20 Mei cuma aku aja yang berobat dan berpantang selama 3 bulan. Pantangan itu nggak boleh makan yang pedas, lombok gitu, dan terong asam. Nah itu dua hal itu nggak boleh banget dimakan selama 3 bulan. Udah aku jalanin aja karena aku pengen punya anak kan. Jadi aku benar-benar aku harus melewati pantangan ini gitu. Sebenarnya sih nggak bisa gitu, apalagi makan tanpa cabai ya. Aduh, bagaikan hidup itu udah nggak ada napas gitu loh kalau nggak pakai cabai. Setelah itu lambat laun udah aku jalanin pantangan itu sampai nangis. Sumpah aku sampai nangis berpantang itu karena emang udah gini banget ya gitu loh. Makan cuma sama kecap sama ceplok telur itu aja. Terus lanjut ke 1 bulan udah aku lewatin pantangan itu juga belum ada hasil. Dan aku di tahun 2020 itu kalau udah datang haid itu mendekati datang haid kayak pernah 1 bulan itu lama datangnya kayak telat 2 hari itu 3 hari, tapi aku mungkin itu efek stres sih karena emang aku pikiran gitu loh, stres tuh aku ke bawah gitu, jadinya 2-3 hari tuh telat. Jadi aku tes pack, jadi ya hasilnya tuh cuma garis 1 gitu. Jadi aku bingung juga loh, ini kok udah telat tapi kok negatif gitu loh. Udah aku tetap jalanin, aku setiap datang hari itu pasti aku nangis, tapi suami tetap menguatkan aku untuk bilang udah jangan dipikirkan, jangan stres, itu aja intinya. Yang penting udah berusaha, berdoa, selebihnya itu adalah kuasa Tuhan, nyana Tuhan. Udah dengar kayak gitu udah agak lega. Nah jadi setelah itu setengah bulannya aku melanjutkan pantangan itu. Akhirnya di tanggal 6 Juli, hari 6 Juli itu aku udah terakhir haid 6 Juli. Terus aku tunggu lagi di 6 Agustus. Kok sampai tanggal 13 Agustus kok enggak haid ya gitu. Dan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hampir seminggu itu akhirnya aku tes pack. Jadi paginya aku tes pack sendiri di kamar mandi. Dan saking nggak sabarnya aku udah bener-bener udah ngerasain tanda-tandanya gitu loh, tapi aku menganggap itu tanda-tandanya mau haid gitu. Jadi setelah itu aku langsung ambil test pack. Kebetulan ada test pack 1. Setelah aku beli madu promil juga itu, tapi nggak aku minum, sama suami juga lagi malas minum madu-madu kayak gitu. Jadi aku pakai test pack itu yang murahan, yang harganya 5.000 itu. Sambil aku bergetar begini, kalau ada videonya udah aku pasti akan tunjukin di sini, tapi aku cuma bisa kasih gambar test packnya di sini. Jadi aku celupin dulu kayak gini, diam-diam jam 5 pagi tuh aku ingat, diam-diam jadi gemetaran seperti ini. Loh, aku lihat kok jalannya arus itu langsung seret gitu, langsung 2 garisnya. Ya Tuhan, apa benar nih aku hamil? Ya udah aku langsung bangunin suami lagi tidur. Jadi aku bilang, bang dulu mas, ini lihat. Dia langsung gosok-gosok mata. Aku pengen sih mengabadikan momen itu, tapi ya apa boleh buat, namanya susah juga sih pengen kayak momen-momen artis kayak gitu, bangunkan suami, kasih lihat aspek gitu. Tapi pas dari saat itu memang udah terekam dalam otak aku, dia itu kayak kaget gitu, senang banget. Dia bilang syukurlah, puji Tuhan, akhirnya apa yang kita tunggu sekarang Tuhan kasih rencananya tuh sekarang gitu loh. Nah jadi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba 1,5 bulan udah ada hasil gitu loh dari promil berobat kampungnya. Sedangkan kata orang yang mengobati aku itu selama 3 bulan harus berpantangnya, kalau udah hamil ya udah nggak usah berpantang kayak gitu. Jadi setelah itu di tanggal 13 Agustus itu kan aku test pack, jadi 14 Agustus aku langsung USG. Nah itu USG nya udah memasuki 6 minggu kehamilan aku, dan aku bakalan tampilin di sini. Dan itu benar-benar membuat aku shock. Kenapa teman-teman? Karena aku baru
pertama hamil kok nggak ada bayinya, aku bilang gitu kan, ada bayinya gitu. Suami juga, kok nggak kelihatan ya, ini mah USG-nya jelek banget, ini dokternya nggak bagus, diganti aja dokternya, kita nggak usah periksa di sini. Pokoknya ngomongnya kayak gitu gitulah, namanya kita nggak bareng sama orang yang lebih tahu ya pada saat itu mau periksa. Tapi aku memang browsing terus. Teman-teman aku juga bilang, kakak sepupu aku juga bilang yang baru aja melahirkan itu memang benar, itu tuh baru kayak gumpalan darah, jadi belum terlihat sama sekali kalau cuma 6 minggu gitu. Akhirnya setelah USG itu aku langsung beli test pack lagi, karena emang belum ngerasa aku beneran hamil nggak sih, soalnya di USG itu nggak kelihatan gitu loh. Setelah itu aku beli test pack lagi, aku test pack lagi teman-teman, tapi hasilnya tetap sama, tetap jelas terang banget. Dan apa yang aku rasa kayak mual, terus kayak mager banget, sumpah. Aku tuh nggak mau masak, nggak mau dandan, lipstick aja tuh udah syukur karena aku kerja di kantor. Kalau nggak aku tuh udah malas pakai lipstick. Teman-teman aku aja udah bilang, loh kok tuh biasanya kamu nggak pakai lipstick, kok kamu tumben gak dandan? Biasanya aku tuh dandan terus teman-teman. Nah jadi saat itu tuh benar-benar aku ngerasain aneh itu adalah sakit punggung, sakit banget. Kayaknya tuh rasanya gimana ya, punggung aku kok kayak habis ngangkat beras 50 kilo gitu, sakit banget, berat banget. Ini kenapa punggung aku sampai kayak gini kan, juga ini kenapa ya kok, tapi kalau mau haid kok nggak kayak gini banget sih kalau sakit punggungnya gitu, kram juga nggak itu, dan haid itu kok cuma sedikit keluarnya gitu loh. Jadi aku juga nggak mengira kalau misalnya itu adalah flek, tandanya hamil seperti itu. Makanya aku tuh nggak bisa bikin video karena mager banget, pusing lihat HP aja pusing, mata tuh sakit. Kalau udah nggak lihat HP pengennya tuh tiduran terus. Tanggal 4 Oktober aku USG lagi pas ke 13 minggu kehamilan aku, dan itu benar-benar membuat aku aduh girang banget, bener-bener itu situ ada dede bayinya, dan sini aku bakalan kasih lihat videonya. Walaupun sebentar itu tuh udah bener-bener Tuhan, ini kah? Aku tuh merasa, iya benar ya, di minggu ini tuh udah baru bisa terlihat gitu. Di sini aku bakalan tampilin si dedek bayinya. Nah di sini tuh aku benar-benar terkejut pada saat mendengar detak jantungnya yang nggak sempat aku rekam. Karena suami aku juga ngira katanya itu suara dokter ngeprint si kertas USG-nya. Jadi aku bilang itu bukan, itu tuh detak jantung anak kita. Jadi bunyinya duk duk gitu. Ya ampun, ini bener-beneran aku membawa seorang jiwa, raga, dan nyawa satu di dalam tubuh aku gitu loh. Jadi aduh senangnya luar biasa, sumpah. Aku nggak bisa berkata-kata apa lagi. Pokoknya aku senang banget dengar detak jantung anak aku. Jadi kan aku sekarang itu 5 bulan 7 hari atau 21 minggu. Jadi aku juga ngerasain di bulan kelima itu tuh bener-bener aku makannya oke, nggak pilih-pilih lagi kayak kemarin. Makannya dikit-dikit makan luar gitu sih, kayak mual gitu dikit banget. Dari berat badan aku dari 53 itu turun ke 48 pas aku masih gadis gitu. Jadi kelihatan kurus gitu kata mereka. Ya mau gimana lagi, aku bilang gitu kan, karena memang aku nggak nafsu makan pada saat 2-3 bulan itu. Tapi kalau muntah untuk di kehamilan aku 3 bulan itu bisa dihitung sih, bisa 2-3 kali muntah. Itu pun karena aku tuh kayak mencium bau-bau mie gitu, padahal aku barusan makan mie nya tapi muntah gitu. Jadi terus aku emang nggak suka makan yang namanya daging ayam, daging lah pokoknya. Sukanya tuh makan sayur. Nah setelah daging itu nggak mau sama sekali. Tapi
Tapi di bulan kelima ini tuh kok aku jadi sukanya daging-daging. Kalau sayur sekarang udah agak kurang gitu loh. Daging-daging suka sekarang. Jadi sekarang makanya udah bisa bikin tidur, udah kuat, udah bisa dibawa nyuci, nyapu, ngepel, terus bersih-bersih rumah lah kayak biasanya, masak. Tapi kalau dandan masih belum sih, nggak tahu kenapa. Nah jadi yang kemarin tuh yang masak tuh suami, jadi sampai diolokin sama teman-teman kantornya, ini suaminya kok yang masak. Nggak apa-apa lah, kan istri lagi hamil, gitu aja jawabannya. Karena dia juga seneng banget karena istrinya hamil, dia mau bantu istrinya. Karena aku setiap mau kerja dilarang sama dia, mau kerja mau bersih-bersih rumah tuh biar dia aja gitu. Jadi syukurlah kalau memang suami itu mendukung banget, karena emang dia juga ngarapin kalau aku harus menjaga baik-baik bayinya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menunggu, jangan pernah menyerah. Yang pernah dikasih tapi keguguran, jangan pernah menyerah, please. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Apa yang udah diusahain tapi belum dapat hasil, itu bukan akhir dari segalanya. Itu artinya Tuhan itu masih mau mencobai kesabaran kita. Terus Tuhan masih mau lihat kita itu sampai mana perjuangannya. Perempuan itu dikasih anak, perjuangan itu tuh lebih hebat dari perjuangan seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang melahirkan. Memang mereka itu hebat, tapi lebih hebat lagi wanita yang sangat sabar, menunggu, memperjuangkan untuk dikasih titipan sama Tuhan. Jadi buat teman-teman yang lagi menunggu juga, semoga cepat dapat hasil, semoga cepat diberikan titipan, diberikan janin, diberikan bayi di rahimnya. Dan satu aja tipsnya, jangan pernah stres, berusaha, berdoa, dan jangan stres. Itu aja teman-teman, kalian harus lakuin itu semuanya. Oke teman-teman, aku minta doanya agar aku selalu sehat dalam kehamilan aku, dan nanti persalinannya lancar, dan aku bisa melahirkan dengan normal, bayinya sehat, amin. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video aku kali ini. Semoga teman-teman suka, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi menunggu kehadiran sang buah hati. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar YouTube channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya. See you teman-teman, sarang.